Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kembali kita jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa, jadikan momentum ini momentum yang penuh berkat bagi kami semua. Bapa di surga, urapi anak-Mu ini. Urapi kami semua yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mungkin saudara pernah bertanya atau mendengar orang yang mengajukan pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak mencegah waktu Hawa memetik buah yang terlarang itu? Mestinya Tuhan bisa mencegah kalau mau. Tapi ternyata Tuhan tidak mencegah. Sehingga terjadilah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Saudara, ada pelajaran mahal di sini. Bahwa Tuhan benar-benar setia terhadap tatanannya. Tuhan benar-benar menegakkan aturannya. Tuhan konsekuen terhadap kedaulatan yang dipercayakan kepada manusia. Manusia berdaulat atas dirinya. Manusia harus bertanggung jawab atas dirinya. Tuhan memberikan tuntunan, bimbingan, peringatan. Tetapi kalau pada akhirnya manusia memilih, dalam hal ini manusia memilih untuk tetap melakukan apa yang dia inginkan atau dia kehendaki untuk dilakukan, Tuhan tidak mencegah lagi. Yaitu ketika Hawa mendekati pohon yang ada di tengah taman. Ketika Hawa berdialog dengan ular di Kejadian pasal 3 itu. Bisa saja Tuhan menghentikan dialog itu. Bisa saja Tuhan mengalihkan perhatian Hawa untuk yang lain. Bisa saja Tuhan membungkus pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dengan pagar tembok tinggi yang tidak bisa dilewati. Ternyata Tuhan tidak melakukannya. Nah, ini menunjukkan betapa Tuhan setia terhadap tatanannya, menegakkan aturannya, dan memberikan kedaulatan kepada manusia. Artinya manusia memiliki wilayah di mana manusia dapat memutuskan nasib atau memutuskan sesuatu yang menentukan nasib dan keadaannya. Inilah yang harus membuat kita waspada, saudara. Bahwa tindakan-tindakan kita itu memiliki konsekuensi. Tindakan-tindakan kita itu ada akibatnya. Tuhan memberikan tuntunan melalui firman. Tuhan memberikan kita nasihat melalui khotbah. Melalui buku-buku rohani yang kita baca, melalui orang-orang tertentu. Tapi kalau seseorang masih berniat, bertekad, melakukan apa yang dia mau lakukan, Tuhan tidak bisa dan Tuhan tidak bisa mencegah, karena itu melanggar aturan dan tatanannya. Karena Tuhan memberikan kedaulatan kepada manusia. Jadi sebenarnya saudaraku, manusia itu dapat memetakan nasib dirinya. Ini yang sering saya kemukakan. Bahwa manusia tidak hidup di bawah takdir di luar kemampuan dirinya. Manusia hidup di dalam tatanan. Bukan di dalam takdir mati. Di mana manusia tidak bisa menghindar dari takdir atau penentuan tersebut. Kalau hidup ini seperti gambling, seperti orang main kartu. Ya kalau untung menang, kalau gagal ya
rugi atau kalah. Yang menciptakan hidup tidak cerdas. Kalau hidup ini keadaan individu ditentukan oleh nasib yang dia tidak berkuasa untuk memetakan. Pencipta kehidupan tidak cerdas. Allah kita cerdas. Cerdas. Bagaimana keadaan setiap orang ditentukan oleh orang itu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan adanya hukum tabur tuai. Yang kamu tabur itu kamu tuai. Berarti tidak ada tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak ada tuaiannya. Dan tidak mungkin orang bertanggung jawab atas apa yang tidak dia lakukan. Nah, di sini kehidupan itu dibangun, diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau orang mau aman, mau selamat, mau keberkatan, mau kelimpahan, dia harus mengerti apa yang baik yang harus dia lakukan. Apa yang baik untuk dia bisa tabur. Dan untuk tahu apa yang baik, dia tentu belajar dari dia sumber kebaikan, yaitu Allah. Jadi kalau keadaan saudara hari ini morat-marit, dalam kelam kabut, yang pertama bisa saja akibat perbuatan salah kita. Akibat atau buah dari keputusan dan pilihan kita sebelumnya. Bisa. Atau yang kedua, bisa saja karena Tuhan sedang mendewasakan saudara. Saudara tidak punya salah, saudara tidak menabur apa yang buruk, tapi saudara seperti menuai sesuatu yang itu rasanya tidak pantas saudara terima. Saudara sedang diajar, diberi kesempatan Tuhan menabur. Penderitaan, kesulitan yang saudara alami itu menjadi jalan Tuhan, cara Tuhan untuk mendewasakan saudara. Jadi bisa kita petakan. Sebab Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita keadaan yang tidak berguna untuk kita. Pasti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan, kedewasaan rohani. Yang itu nanti akan kita tuai baik di bumi ini apalagi di kekekalan. Nah, mengingat bahwa keputusan dan pilihan kita menentukan keadaan kita ke depan baik di bumi maupun di kekekalan. Betapa kita harus bergantung kepada Tuhan. Betapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harus kita katakan kepada Tuhan bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Bahwa kita tidak berani berjalan sendiri. Kita katakan itu. Seperti lagu yang saya gubah begini bunyinya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan, lindungi aku. Tubuhnya waktu, roh dan jiwaku, ku serahkan
padamu, terimalah diriku. Aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Saudara perhatikan syairnya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku, ini lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau memberiku kekuatan, menopang dalam kesesakan. Lindungi aku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan padamu, terimalah diriku. Aku berserah, aku berserah. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita tak dapat jalan sendiri. Karenanya kita mengatakan, Tuhan, aku tidak berani. Pegang tanganku ini, lindungi aku. Jadi antara kehidupan, kematian, itu tergantung kita. Apakah kita mau hidup atau kita mau mati? Apakah kita mau berkat, apakah mau laknat? Berkat atau kutuk, rahmat atau laknat, tergantung kita. Dan itu kita harus petakan setiap saat. Kita petakan setiap saat, setiap hari. Nah, banyak orang tidak waspada. Banyak orang tidak waspada. Sembarangan dengan keputusan yang dia ambil. Dan ia menganggap aman-aman saja. Dan itu yang sering kita lakukan. Dan itu juga yang saya lakukan, saudara. Saya belajar hidup. Karena saya seorang gembala, saya harus berhadapan dengan jemaat yang sering mempertanyakan tentang kehidupan. Saya belajar. Bersyukur Tuhan juga memberi saya pengertian-pengertian. Sehingga saya belajar. Dan mengerti benar apa yang saya katakan ini. Bukan berdasarkan kata orang. Tapi saya mengalami juga. Hidup matiku tergantung keputusanku. Berkat laknat. Berkat kutuk rahmat laknat. Tergantung keputusanku dari menit ke menit. Dari jam ke jam. Dulu saya sembrono sekali, saudara. Dengan kepintaran saya merasa mampu menghadapi segala sesuatu. Dengan kecerdasan saya dan percaya diri saya yang kuat, saya yakin saya bisa melewati semua dengan mudah. Tetapi sampai
Kemudian Tuhan membawa saya ke lembah-lembah kesulitan yang saya tidak sanggup berdiri atau tidak sanggup keluar jika bukan Tuhan yang menolong saya. Dan itu belas kasihan Tuhan. Jadi saya mengerti sekali bagaimana nasib keadaanku besok, hari esok, tergantung langkahku hari ini. Karena Tuhan sendiri tidak dapat menghindarkan diriku dari laknat, kutuk, kecelakaan kalau aku sendiri tidak menghindarkannya. Jadi saya mengerti bahwa setiap menit, setiap jam saya harus mengambil keputusan untuk menentukan keadaanku di depan. Waktu bercakap-cakap di ruang makan, waktu bercakap-cakap di meja, di satu tempat minum, hati-hati apa yang kita mau katakan. Pada waktu kita di tempat di mana orang tidak ada yang melihat kita, hati-hati kita bertindak. Jangan karena tidak ada orang yang melihat, tidak akan ada orang yang tahu pikir kita, lalu kita berbuat sembarangan, saudaraku. Disitulah kita menabur kecelakaan. Kita menabur benih yang mendatangkan laknat dan kutuk. Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Mungkin sekarang saudara sedang dalam keadaan terpuruk. Karena kesalahan-kesalahan masa lalumu, kecerobohanmu, careless saudara. Ini hebatnya Tuhan. Tuhan masih mau beri kesempatan kita balik. Selama kita masih bisa tengadah memandang Tuhan. Selama mata kita masih tertuju, masih bisa tertuju kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Kecuali mata kita sudah tidak tertuju kepada Tuhan. Dari pengalaman hidup terkait dengan hal ini, saya ubah lagu ini. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu. Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Jadi selama kita masih bisa memandang Tuhan, di situ Tuhan masih mau beri jalan keluar. Itu eloknya Tuhan. Hebatnya Tuhan, saudara. Ada kesempatan kedua, ketiga. Tetapi tidak selalu ada. Artinya ada titik di mana seseorang yang tidak mau menolong dirinya sendiri tidak bisa ditolong siapa-siapa. Bahkan Tuhan sendiri juga tidak akan tolong. Jadi kalau sekarang saudara ada di jurang yang gelap,
berseru kepada Tuhan. Menaruh harap pertolongan Tuhan. Datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekali berdoa, tapi saudara harus sungguh-sungguh mulai mencari Tuhan. Saya mengajak saudara untuk doa bersama dengan saya. Setiap pagi jam 5. Di situ saudara akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Akan mendapatkan tuntunan dan hikmat dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Percayalah saudara. Dalam kesaksian orang-orang yang mendengarkan, maksud saya mengikuti doa pagi, mereka diubahkan oleh Tuhan. Diberkati. Pasti Tuhan akan tolong, tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Saudara, ayat ini saudara, ini termasuk ayat yang favorit. Ya, ayat favorit yang saudara bisa mendapat kekuatan baru ya lewat firman Tuhan ini. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan buruk. Tuhan tidak punya rancangan buruk atas siapapun, tidak punya. Tuhan hanya punya rancangan yang baik untuk setiap individu. Tetapi kalau seseorang menabur apa yang buruk, dia tidak mungkin menuai apa yang baik. Jadi mati hidup tergantung saudara. Berkat atau kutuk tergantung saudara. Rahmat atau laknat tergantung saudara. Kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, kita menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita temukan saudara. Tetapi jangan hanya teori. Kalau memang sungguh-sungguh mau memperoleh berkat dari Tuhan, ya saudara mau tidak mau saudara harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setiap hari doa, kalau bersama saya setiap hari jam 5 pagi. Waktu Indonesia Barat. Terus tekun. Jangan hanya sekali datang berdoa, selesai. Tiap hari doa bersama. Nanti ada waktu sendiri saudara menghadap Tuhan, berdialog. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Aku memiliki rancangan untukmu, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan untukmu memberi hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, saudaraku. Ini luar biasa. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan seterusnya. Artinya selalu ada jalan keluar. Walaupun kita telah menabur apa yang salah dan menuai keburukan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Bahkan luar biasa.
Ternyata saudaraku, keadaan sulit akibat dari taburan yang salah bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Wow, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah tuaian yang buruk akibat dari taburan yang buruk itu menjadi sesuatu yang mendewasakan kita. Tuhan berjanji, kalau engkau mencari aku, engkau akan kubuat menemukan diriku. Nah, ini kabar baik. Pasti di antara saudara, ibu-ibu, ada yang sedang terpuruk habis. Seperti yang sering saya baca di Abam, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Banyak ibu-ibu dalam keadaan terpuruk. Benar-benar hancur, terpuruk. Tetapi Tuhan mampu mengangkat saudara dari keadaan tersebut. Dan kalau saudara benar-benar mulai mencari Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tapi ingat, bukan hanya berdoa satu kali selesai. Saudara harus terus tekun tiap hari berdoa. Setiap hari jam 5 pagi bersama kami di Truth ID berdoa. Nanti ada waktu saudara mencari wajah Tuhan. Mendengarkan khotbah melalui Truth ID. Di situ pasti Tuhan akan tolong saudara. Pasti Tuhan akan tolong saudara. Pasti Tuhan akan tolong saudara. Saudara akan melihat kemuliaan Allah. Aduh, di situ baru kita tahu. Ia tidak menimpakan akibat kesalahan kita setimpal dengan kesalahan yang kita lakukan. Asal kita bertobat, mencari wajah Tuhan. Setelah itu, jangan jauh dari Tuhan. Tetap tiap hari berdoa, doa bersama kami jam 5 pagi, doa pribadi, terus tekuni. Saudara akan peka, mengerti kehendak Allah. Anda mulai menggenggam Tuhan, menabur apa yang benar. Karena berkat atau kutuk tergantung kita, rahmat atau laknat tergantung kita. Saudara, lagu ini juga akan menjadi berkat bagi saudara terkait dengan khotbah ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkau batu karangku, pertolonganku. Kuasa gelap datang menyerang, Engkau persembunyianku. Kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu
menyertaiku. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertaiku. Selama kita masih mau bertobat, Tuhan bisa pulihkan, ya. Jangan seperti Yudas, akhirnya terhilang, tidak bisa dipulihkan. Beda dengan Petrus ketika menyadari dia bertobat. Ketika kita menabur apa yang salah, kita harus menuai kepedihan, kepahitan, malu, kehancuran, kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan-kegagalan. Tuhan dengan tangan belas kasihan-Nya mau menyambut kita. Dan kita belajar untuk kembali menabur apa yang baik. Kita yang memetakan hari esok kita. Jadi ketika kita gagal, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sang penjunan, ya, kalau membuat bejana dan bejana itu rusak, bukan karena sang penjunan tidak cakap, bejananya yang tidak nurut, diremukkan, tapi dibentuk kembali. Bisa begitu, diperbaiki kembali, dibentuk ulang menjadi bejana yang lain yang juga indah. Jadi kalau saudara-saudara remuk, gagal, hancur, jangan berkata tidak ada kesempatan. Selama kita masih mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan, kita masih bisa mendapatkan pemulihan. Makanya tadi saya katakan di lagu ini, ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku. Walaupun kita sudah bersalah, karena Dia Bapa, tetap membela kita. Ingat kita sebagai orang tua, anak kita salah, tapi kita masih mau menerima dan mau membela anak kita. Bapa di surga lebih dari itu. Ayo kita mulai lagi bangkit. Mulai lagi memetakan hari esok kita. Masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Dan firman ini memberkati, memulihkan banyak orang. Bapa, segala puji syukur bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di Wanita Surgawi episode yang akan datang. Tuhan memberkati.